Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat kue yang lagi viral, yaitu brudel kukus. Dengan video ini, terhitung sudah 3 kali aku buat kue brudel. Dan tentunya masing-masing resep yang sudah aku buat memiliki variasi yang berbeda. Dan untuk kali ini, aku akan membuat brudel kukus isi coklat. Brudel kukus isi coklat ini enak banget, teksturnya menul-menul dan elastis kayak gini. Tapi pas dimakan rasanya bener-bener lembut. Untuk adonannya aku buat rasa stroberi yang cocok banget dengan fillingnya yang rasa coklat. Buatnya juga super gampang dan ramah banget buat pemula. Jadi simak video ini sampai selesai biar kue kamu anti gagal. Pertama kita siapkan susunya. Ini kebetulan susu UHT ku habis, jadi aku pakai susu bubuk yang akan aku cairkan dengan air. Aku menggunakan sekitar 27 gram susu bubuk atau sekitar 1 saset ya. Lalu tambahkan air secukupnya hingga beratnya 250 gram. Lalu kita aduk rata. Kalau kamu pengen mudah larut bisa menggunakan air hangat ya. Susunya kita sisihkan dulu lalu siapkan wadah untuk adonannya. Pertama masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Pastikan telur yang kamu gunakan masih fresh ya. Ini aku menggunakan telur ukuran sedang. Lalu tambahkan gula sebanyak 125-150 gram. Sesuaikan aja gulanya dengan selera kamu. Lalu kita tambahkan susu yang sudah kita cairkan tadi. Lalu semua bahan ini kita aduk rata. Pastikan ketika mengaduknya telur serta gulanya sudah larut sempurna ya. Setelah semuanya tercampur rata, bisa kita masukkan 30 gram margarin cair. Dan ini margarin cairnya sudah aku dinginkan dulu sampai suhu ruang ya. Setelah itu semua bahan ini kita aduk hingga semuanya tercampur rata. Bagi teman-teman yang sudah cek video sebelumnya, pasti bakalan ngeh nih kalau misalnya ukuran dari bahan-bahan yang aku gunakan sekarang itu lumayan berbeda dengan resep-resep sebelumnya. Jadi memang adonan ini konsistensinya lebih kental agar bisa menahan isiannya. Setelah itu masukkan 270 gram terigu. Di sini aku menggunakan campuran terigu berprotein tinggi dan terigu berprotein sedang. Agar nanti brudel yang kita hasilkan itu memiliki tekstur lebih elastis dan lebih mengikat udara ya, jadi lebih kokoh. Tapi kalau teman-teman hanya ingin menggunakan tepung berprotein sedang aja nggak masalah. Di sini akan hanya ada perbedaan di tekstur aja ya. Dan untuk mengimbangi terigu berprotein tinggi yang bakal membuat kue ini jadi elastis, kita tambahkan juga 30 gram maizena. Jadi maizena ini akan membuat tekstur kue kita tetap lembut dan tidak terlalu berat. Setelah itu kita aduk semuanya hingga rata. Usahakan mengaduknya tidak terlalu lama, jadi cukup sampai tercampur seperti ini sudah cukup. Dan lanjut kita masukkan ragi instan sebanyak 1 sendok teh atau sekitar 3 gram. Pastikan ragi yang kamu gunakan fresh, masih aktif, berkualitas baik dan tidak expired. Karena brudel kukus sendiri itu mengandalkan ragi sebagai bahan pengembangnya. Dan ini balon whisknya aku ganti dengan spatula. Karena aku ingin melihat bagian bawah adonan ini apakah masih ada adonan yang belum tercampur rata. Dan ini bahan terakhir kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu aduk rata semuanya. Setelah tercampur rata, ini aku pisahkan adonannya sebanyak 6-7 sendok makan. Dan sedangkan adonan utama ini akan aku tambahkan 1 sendok teh pasta stroberi. Lalu aduk rata semuanya. Dan agar lebih mudah masukin ke cetakannya, ini aku masukkan adonan stroberi kita ke dalam measuring cup. Kamu juga bisa menggunakan plastik segitiga ya. Dan untuk adonan yang tadi udah aku pisahkan, ini aku beri meses. Sebenarnya meses ini tuh opsional aja ya untuk menandakan kalau ini dalamnya tuh coklat. Tapi kalau misalnya kalian gak punya atau gak suka, bisa di skip. Untuk memudahkan masuk ke cetakan, kalian juga bisa masukkan ke plastik segitiga. Untuk cetakannya sendiri, aku menggunakan cup aluminium ukuran 120 ml. Dan untuk adonannya, agar semua terbagi rata, ini aku timbang. Pertama aku masukkan dulu adonan stroberi sebanyak 30 gram.
Setelah bagian dasar cup tertutup rata dengan adonan, bisa kita masukkan filling coklatnya. Ini aku menggunakan sekitar 5 gram aja, tapi kalau kalian pengen lebih bisa ya. Setelah itu kita tuang adonan stroberi sampai kira-kira beratnya itu 60 gram atau sekitar setengah dari cup ini. Dan setelah semuanya tertutup seperti ini, bisa kita tambahkan adonan putih untuk bagian atasnya. Adonan putihnya itu aku gunakan sekitar 20 gram. Sebenarnya untuk adonannya sendiri itu bebas berapa beratnya. Yang penting ini adonan putihnya harus menutupi bagian adonan stroberi. Jadi rencananya kue kali ini akan aku beri motif cherry di atasnya. Jadi agar warnanya kontras, aku ingin menggambarnya di atas adonan yang putih kayak gini. Dan ini aku sedang mempersiapkan untuk motifnya. Sisakan sedikit aja adonan rasa stroberi. Lalu ini aku beri pewarna pink agar lebih terang warnanya. Lalu dimasukkan ke dalam plastik segitiga. Setelah itu kita tinggal buat polkadot atau bulat-bulat kecil di atas adonan yang sudah kita siapkan tadi. Buat ukurannya cukup kecil-kecil aja, nggak usah terlalu besar. Dan buat jaraknya jangan terlalu dempet ya, karena ini kuenya akan mengembang dan polanya akan tercampur jika terlalu dempet. Dan untuk batang buahnya sendiri aku beri pewarna hijau tua seperti ini. Kamu tinggal celupkan lidi ke dalam pewarna makanan, lalu goreskan ke atas polkadot pink yang sudah kita buat dan membentuk batang seperti ini. Dan ini dia, kue kita sudah siap untuk masuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya, kue ini akan aku proofing selama 30 menit dengan kondisi tertutup seperti ini ya. Dan ini sekitar sudah 20 menit berjalan, kita panaskan kukusan. Setelah 30 menit, ini sudah mengembang semua kuenya. Bisa dilihat ya kalau volumenya naik dari yang sebelumnya. Setelah itu, bisa kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah panas seperti ini. Kita kukus brudelnya selama 20 menit dengan api kecil aja sampai matang. Menggunakan api kecil ketika mengukusnya bertujuan agar nanti kue brudelnya tidak mekar ya. Dan ini brudel kukus kita sudah siap untuk diangkat. Ini kuenya akan aku dinginkan dulu sebentar agar nanti lebih mudah mengeluarkannya dari dalam cetakan. Dan ini ada sisa sedikit adonan, jadi aku taruh di dalam cetakan talam seperti ini, kelihatan lucu ya. Nanti kapan-kapan kita buat deh brudel kukus versi mini. Untuk mengeluarkan kue ini dari dalam cetakannya sangat mudah, tinggal kalian tekan-tekan pinggirannya seperti ini agar tidak terlalu rekat, lalu ditebalikan dan dihentakkan sedikit seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri ya, kuenya mulus keluar dari cetakannya. Dan ini dia, Chocoberry brudel kukus kita sudah siap untuk disajikan. Bisa teman-teman lihat sendiri kalau teksturnya sangat lembut dan mengembang dengan baik ya. Sekarang ini aku belah dalamnya untuk lihat isian coklatnya. Dan ini dia isian coklatnya. Dan benar-benar isian coklat ini dapat mengupgrade rasa brudel kukus kamu. Untuk teksturnya sendiri benar-benar elastis dan menul-menul, tapi ketika kita belah seperti ini beneran lembut banget deh. Pokoknya bakal cocok banget untuk jadi cemilan kamu atau bahkan ide jualan kamu. Untuk perhitungan modalnya aku cantumkan di kolom deskripsi ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.